Jadi hari ini kita akan membahas tentang one way ANOVA sama Pearson correlation coefficient. Jadi one way ANOVA seperti minggu lalu sudah kita bahas, itu merupakan lanjutan dari uji T, ya. Jadi lanjutan dari uji T. Bedanya di saat khususnya di sini uji independent sample t-test, ya. Jadi di uji independent sample t-test kita membandingkan mean dari dua buah grup, ya. Sedangkan di sini dari 3 atau lebih. Walaupun kalau 2 pun kita buat boleh saja gitu, tapi ya untuk 2 grup misalnya laki perempuan dan sebagainya, sakit tidak sakit, sehat sakit dan sebagainya, itu sudah bisa dilakukan dengan uji T. Kalaupun demikian dengan one way ANOVA juga bisa, ya. Nanti kita demonstrasikan juga bagaimana caranya. Oke, apa itu one way ANOVA? One way ANOVA merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan secara statistik yang signifikan antara mean dari 3 atau lebih variabel independen. Ya, misalnya di sini contohnya kita bisa menggunakan one way ANOVA untuk mengetahui apakah nilai ujian itu berbeda berdasarkan kecemasan pada mahasiswa. Dengan bahasa lain kita melihat di sini ada nggak hubungan nilai ujian dengan kecemasan, ya. Ada nggak hubungan kecemasan dengan nilai ujian atau ya nilai ujian. Jadi mahasiswanya untuk tesnya kita bagi jadi 3 kelompok. Jadi misalnya ada yang stres ringan, sedang, sama berat, atau tidak ada stres, ringan, sama berat. Itu misalnya. Kita bagi mahasiswa menjadi 3 kelompok setelah kita tes ansietasnya. Kemudian nilai ujiannya ya seperti nilai biasa, nilainya dalam bentuk scoring, ya, dari 0 sampai 100 katakanlah. Ya, jadi variabelnya numerik. Oke. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi harus kita bentar ya, agak ribut di sini. Oke, sorry. Oke, jadi harus diketahui bahwa uji one way ANOVA ini merupakan uji statistik yang tidak tadi kan kita ceritakan ada 3 grup di sini, ya. Ada 3 grup, katakanlah ringan, sedang, berat. Dia tidak melihat mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat. Ya, dia hanya mengatakan bahwa setidaknya salah satu dari 3 itu berbeda skor min-nya. Jadi karena di sini yang kita bandingkan adalah min-nya. Jadi salah satu dari 3 itu berbeda. Ya, untuk melihat mana yang misalnya paling tinggi, kita ada 2 cara memang. Bisa misalnya kita lihat dari skor min-nya, nanti muncul di demografi, di data ya deskriptif, atau bisa kita lakukan uji post hoc. Nah, post hoc itu kita tahu mana yang berbeda. Nah, walaupun secara gampang sebenarnya dari min-nya saja sudah ketahuan. Oh, ini yang paling tinggi, ini yang paling rendah. Nah, seperti itu. Baik, itu untuk kapan kita gunakan, ya. Kemudian kalau misalnya dalam penelitian kita itu tidak cuma 2 variabel yang ada, tapi lebih dari 2 misalnya. Biasanya kan kalau kita teliti kita mencari hubungan antara 2 variabel. Katakanlah misalnya antara merokok dengan kanker, ya, atau misalnya antara keluar rumah dengan terkena COVID-19 misalnya sekarang yang lagi heboh, ya.
Tapi ada kalanya misalnya, balik lagi contoh paling sering misalnya antara rokok dengan kanker. Kita ketahui bahwa berdasarkan riset atau misalnya berdasarkan data kita, ada hubungan kuat antara rokok dengan kanker. Ya, bisa dengar? Halo? Bisa, Pak. Siapa juga ada? Barusan yang ngomong apa? Nanya atau? Bisa, Pak. Yang barusan ngomong apa juga nanya atau apa? Tolong di mute aja dulu semua ya. Kalau misalnya di belakang ngomong nggak apa-apa, tapi tolong di mute biar saya nggak hilang konsentrasinya. Oke, balik lagi. Misal kita ada dua variabel di sini, merokok dengan kanker. Kita tahu rokok bisa menyebabkan kanker, ya, dan itu sudah lama sekali, buktinya banyak sekali. Jadi nggak ada alasan untuk menolak, nggak ada. Saya nggak kena kanker, kakek saya udah umurnya 80 merokok. Itu kasus spesial. Dalam artian sangat tergantung dengan orangnya juga. Ya, tapi misalnya gini kita lihat juga orang yang merokok cenderung juga kalau misalnya kita baca dan kita teliti, minum kopi juga bisa menyebabkan kanker. Jadi Anda harus tahu ya, minum kopi misalnya ada orang lebih besar dia mengalami resiko kanker usus dibandingkan orang yang tidak minum kopi. Itu ada buktinya. Misal hal tersebut kita ambil contoh. Ya, jadi rokok bisa kanker, kopi juga bisa menyebabkan kanker. Nah, kita ingin tahu nih, dan satu lagi misalnya, orang merokok cenderung juga minum kopi, ya kan? Nah, jadi kalau kita menganalisa data bagaimana? Apakah memang rokok yang menyebabkan kanker atau kopi yang justru lebih berperan untuk menyebabkan munculnya kanker misalnya? Nah, dalam hal ini disebut interaksi antara hubungan tiga variabel tadi ya, rokok, kopi sama kanker itu istilahnya ada kovarian di sana, kovarian di sini ya. Jadi variabel yang sama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nah, untuk mengontrol variabel ketiga tadi, ya, katakanlah kopi di sini, karena kita interestnya antara rokok dengan kanker, nah, kita bisa melakukan ujinya ANCOVA, ya, itu prinsipnya sama, cuman dia mengontrol variabel ketiga, ya. Kalau misalnya kita melihat, kalau misalnya variabel dependen kita dalam bentuk time unit, misalnya dalam waktu apa tuh ya time unit dalam bentuk waktu kita bisa melakukan juga uji Kaplan-Meier. Nah, ini alternatif saja dari one way ANOVA. Saya tidak akan menjelaskan detail, tapi contohnya seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya dependen kita kan tiga opsinya, sehat, sakit, dan sebagainya. Kalau ini misalnya dalam bentuk waktu, maka kita pakai uji yang lain. Itu bisa dibaca sendiri, ANCOVA sama Kaplan-Meier. Ya. Nah, dan bukan bagian dari kompetensi mahasiswa S1. Oke. Kemudian asumsi, ya ada beberapa asumsi ketika kita melakukan uji one way ANOVA. Pertama, variabel dependen kita ya, masih ingat kan beda variabel dependen sama independen. Jadi di sini variabel dependennya harus berupa interval atau rasio. Atau dengan bahasa lain mereka harus data numerik atau continuous. Contoh variabelnya misalnya waktu kalian belajar, berapa lama kalian belajar yang nanti ada nggak hubungannya dengan lulus tidaknya ujian, misal. Ya. Kemudian IQ kan dalam bentuk skor numerik, ya. Apakah IQ atau lama belajar. Kemudian nilai ujian, nah itu contoh yang lain juga. Bisa kan nilai dari 0 sampai 10. Tinggi badan, berat badan, tekanan darah, suhu, itu semua bisa menjadi variabel dependen karena dia bentuknya numerik rasio. Kedua, asumsinya variabel independen harus punya 2 atau lebih kategori. Ya, dibilang 2 atau lebih. Tapi biasanya 3 atau lebih orang gunakan. Karena kalau 2 itu bisa kita gunakan seperti saya bilang tadi uji independent subtlety test ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Oke, jadi uji one way ANOVA ini biasanya kita gunakan di saat kita punya 3 atau lebih.
sudah saya jelaskan. Contohnya misalnya ethnicity, ada orang Aceh, misalnya Padang sama Jawa, 3 grup. Kita bandingkan skor ujian mereka bagaimana, siapa yang lebih bagus, ya, berdasarkan min rata-ratanya. Kemudian bisa juga di sini contohnya saya tulis orang Kaukasia, Afrika, Amerika, Hispanik 4. Kita juga bisa misalnya Aceh, Padang, Jawa, Batak, apalagi Papua misalnya kita masukkan 5 grup sekaligus. Ya, oke, bisa kita tes. Ada nggak hubungan suku dengan nilai ujian misalnya. Ya. Kemudian physical aktivitas fisik. Nah, sekarang mungkin kalian termasuk saya lebih cenderung sedentary gaya hidupnya. Jadi lebih kurang banyak bergerak. Lebih banyak duduk, menulis, mengajar pun kalau biasa saya berdiri sambil jalan di kelas, sekarang cuma buka laptop, ngajar seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat physical aktivitas ini, kita bisa jadi buka menjadi 4 grup di sini. Ya, ada sedentary maksudnya saya cerita tadi, orangnya tidak banyak aktivitasnya, kemudian rendah, sedang, sama tinggi aktivitas fisiknya. Kalian bisa nilai sendiri di mana sekarang. Kalau saya bisa saya bilang di sini, di low, ya, sedentary tidak, karena tetap ada aktivitas yang lain. Kemudian profesi juga bisa, misalnya ada 5 grup di sini, ya. Dokter bedah, dokter umum, perawat, dokter gigi, sama terapi. Ya, kita mau lihat beda nggak gaji masing-masing mereka. Misal, ya, ini adalah dari 5 grup tersebut. Itu bisa kita lakukan uji independen. Dan itu merupakan semua variabel independen. Oke. Kemudian asumsi ketiga adalah harus ada observasi yang independen, seperti saya cerita minggu lalu. Ya, jangan sampai orang yang sama di grup yang berbeda. Ya, jangan dia dokter, dia juga perawat. Itu tidak lucu, tidak boleh seperti itu. Kemudian tidak ada outlier, bisa kita cek pakai histogram, bisa kita cek pakai scatter plot, box plot, bisa juga dengan ya, itu yang paling gampang, ya, scatter plot, ya. Kemudian variabel dependen harus normal atau mendekati normal di masing-masing kelompok tadi, ya, dari setiap kategori. Katakanlah misalnya normal ini kan bentuknya seperti kita bahas di kelas dulu, bentuknya seperti gunung, ya. Jadi ketika misalnya dikatakan harus semua grup harus distribusi normal, berarti misalnya kita bandingkan 4 grup di sini, ya, misalnya profesi tadi, ya, itu 4-4-nya harus normal. Ya. Jadi untuk dapat data normal, seperti teori sudah kita pernah belajar juga, datanya harus besar. Karena kalau data kecil, jumlah respondennya kecil, kemungkinan kecil datanya tidak normal. Ya, makanya kenapa kalau riset-riset seperti ini butuh data besar. Tujuannya biar distribusi normal dapat juga. Oke, ya. Jadi biar distribusi normal dari masing-masing grup, bukan semua, tapi dari masing-masing grup. Karena kalau misalnya ada satu yang tidak normal, maka dia tidak cukup syarat untuk uji ini. Sama independent sample test, sama. Oke. Kemudian harus ada homogenitas. Kalau ini nanti pas kita tes langsung ketahuan lewat live-in test, ya. Oke. Contoh, misal di sini seorang manajer mau meningkatkan produktivitas di perusahaannya. Katakanlah seorang manajer, ya, manajer rumah sakit misalnya, atau manajer sebuah perusahaan. Jadi meningkatkan produktivitas dengan dengan terhadap target tertentu misalnya. Jadi misalnya yang sebelumnya misalnya kapasitas produksinya sejam bisa 6, katakanlah 6 produk dihasilkan, sekarang bisa nggak sejam bisa 10. Ya, karena dia nggak ada skill misalnya, dia pakailah internal agensi atau agensi eksternal atau pelatih dari luar untuk melatih staff dia. Ya, jadi pelatih ini dia kasih 3 kursus, 3 level pelatihannya. Dia bilang saya punya 3 level, Pak. Ada beginner atau orang pemula, ada intermediate, ada advance. Bapak pilih yang mana? Ya, karena dia nggak tahu, ya, karena si bos ini nggak tahu, dia bilang oke, saya juga nggak tahu mana yang perlu. Apakah staff saya bisa masuk yang beginner, pemula, intermediate atau advance? Jadi gini saja, saya kirim 30 orang, masing-masing masuk 10.
Ya, nanti setelah itu saya evaluasi, baru saya pilih berdasarkan mana yang paling efektif. Karena pasti 3 course ini harganya beda, ya kan? Itu yang terjadi pertimbangan. Kalau harganya sama, bisa masuk salah satu. Oke, jadi seperti itu. Kemudian setelah mereka pulang, ya, mereka kemudian dikirim pelatihan. Setelah pelatihan misalnya, tergantung waktu yang diberikan, dibandingkanlah hak produktivitas masing-masing grup ini, ya. Dibandingkanlah masing-masing grup ini siapa yang bisa memproduksi lebih baik, ya. Contohnya di sini misalnya. Jadi cara melakukan ujinya bisa kita pakai PSPP atau SPSS. Jadi klik analyze, compare mean, one way ANOVA, ya. Analyze, compare mean, one way ANOVA, muncul nanti independent variable kita masukkan independent kita masukkan independent. Ya. Jadi ini contohnya di faktor atau variable independent. Ini kursusnya independennya waktu, berapa lama waktu dia bekerja, ya, produktivitasnya untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya kalau misalnya orang yang ahli bisa siap dalam 5 menit, kalau tidak ahli bisa 10 menit. Waktu menjadi variabel karena dia ingin lebih cepat jadi ceritanya. Bukan lebih banyak produk, ya, ingin lebih cepat produksinya. Oke, kemudian kita masukkan ini, ya, kita klik ke statistik, deskriptif, kita pilih mana yang maunya kita, kemudian kita lihat di outputnya, ya. Ini datanya sebagai contoh saja, ya. Ini kemungkinan kecil dia bisa normal karena contoh sampelnya cuma 30. Kalau ada 100 masing grup, itu kemungkinan besar normal. Ya, ini cuma contoh saja. Ya, contoh pada kelompok beginner, jumlahnya 10 orang, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk itu 27 menit. Ya, 27 menit untuk menghasilkan sebuah produk. Kemudian standar deviasi ini dan sebagainya. Untuk intermediate, dia butuh waktu 23 menit. Ya, 23 menit. Sedangkan advance juga 23 menit. Ya, jadi terlihat sekilas di sini paling lama setelah mereka go pelatihan itu kelompok beginner. Dia masih butuh waktu 70 menit. Katakanlah sebelumnya 30, cuman turun 3 skor. Sebaliknya untuk intermediate sama advance itu nggak jauh beda. Ya, cuman apakah mereka berbeda secara statistik? Nah, itu tahunya dengan uji one way ANOVA yang di bawah ini. Ya. Jadi di uji one way ANOVA kita bisa lihat di sini sum square-nya, kemudian derajat kebebasan, degree of freedom, ini mean square-nya, dan ini nilai F-nya. Ini nilai uji ANOVA sebenarnya. Dan terakhir p-value. Ya, sig ini p-value. Jadi p-value-nya adalah 0,021, dia lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil, ya. 0,021. Jadi lihat berapa angka di belakang koma. Bisa diambil kesimpulan bahwa dari tiga grup ini setidaknya ada satu yang berbeda. Ya, berbeda. Bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat di deskriptif bahwa di beginner itu lebih lama durasi dia bekerja dibandingkan yang intermediate sama advance. Ya, padahal harganya beda. Misalnya kalau beginner ongkos trainingnya 100, intermediate 150, advance 200. Ya. Jadi kalau dia invest di beginner, untungnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau dia masukkan ke intermediate, ketika harus memilih antara intermediate sama advance, ya kalau saya jadi bosnya, saya akan pilih intermediate karena harganya sedikit lebih murah, tapi efektivitasnya sama seperti advance, sama-sama min-nya 23. Jadi seperti itu cara kita menilai atau menggunakan uji one way ANOVA. Ya. Oke, ini penjelasan detail tentang tabel, kalian bisa baca sendiri ya nanti. Sudah saya jelaskan barusan. P-value-nya ini 0,21 lebih kecil dari 0,5. Kemudian untuk melihat perbandingan antar grup kita bisa pakai post-hoc test. Ya. Ini contohnya di saat kita pilih multiple comparison,
di sini, kalau di sini kita cuma lihat, per grupnya saja, tapi ketika kita tes multiple comparison, tadi sudah kita klik ya, jadi dia keluar juga nanti tabelnya. Ini bisa kita lihat, misalnya antara intermediate sama advance, ya nggak ada beda. Intermediate sama advance, beginner sama intermediate, ya ini beda sedikit, ya 0,04, lebih kecil dari 0,5. Kemudian beginner sama advance juga beda, 0,03, ya. Intermediate sama beginner sama, sudah disebutkan di atas tadi. Intermediate sama advance nggak ada beda, ya 0,9. Kemudian advance sama beginner beda. Advance sama intermediate tidak ada beda. Jadi advance sama intermediate tidak ada beda, sedangkan beginner dengan advance atau intermediate itu beda. Jadi bisa kita lihat di sini, ya. Di tabel pertama, tabel terakhir ya. Ini sebenarnya sama, umumnya sama, cuma perulangan. Oke. Seperti saya bilang tadi, kalau saya jadi bos, saya akan memilih kalau nggak intermediate, advance, karena mereka nggak jauh beda, tapi berbeda jauh dengan beginner. Nah, kalau pertimbangannya adalah cost-nya, maka akan memilih intermediate, selain lebih murah, efeknya ya setelah pelatihan itu sama seperti advance, ya, jadi bisa menghemat dari sisi biaya. Di batas, di deskriptif kan sudah kita lihat di sini. Cuma di sini nggak ada perbandingan antar grup. Baru di multiple analysis, multiple comparison kita pakai Tuki ya, kita bisa melihat perbedaannya. Jadi ini yang kita lakukan di saat kita melakukan uji one way ANOVA. Bagaimana Pak kalau misalnya lebih dari 3? Mau 10 pun nggak masalah, tapi biasanya kalau udah 10 orang nggak undi seperti ini. Ya, oke. Sudah saya jelaskan barusan perbandingan antar masing-masing grup. Kemudian cara menulisnya, ya, cara menulis. Nah, ini cara nulis lengkap nih ya. Kalau kalian nanti mau tes skripsinya tebal, bisa nulis seperti ini. Ada perbedaan yang signifikan antara grup, ya, yang bisa dilihat dengan uji one way ANOVA. Di dompet di bawah, di merah. Ya, ada perbedaan yang signifikan antara grup, ya. Di sini ini F lambang one way ANOVA, kemudian 2 ini confidence intervalnya 2 sampai 27. Dari sini ambilnya, nah ini 2 sama 27 ya, between group sama within group. Kan total 29 ya, 29 orang, 30. Ini 2 sama 27 itu cara tulisnya F1 F2. Kemudian 4,467 dari sini, 4,467 F-nya. Kemudian p-value-nya 0,21 tadi saya sudah jelaskan. Jadi kemudian kita lanjutkan lagi. Tuki post-hoc test, ya, Tuki post-hoc test menunjukkan ada perbedaan waktu antara statistik secara signifikan antara misalnya intermediate dengan beginner, ya. Begitu juga dengan advance, tapi tidak ada beda dengan antara intermediate dengan advance. Jadi hal ini kita tulis semua, p-value-nya kalau bedanya berapa berdasarkan data di atas ini. Ya, nanti kalian lihat angkanya, lihat ambilnya dari mana. Ya, silahkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia di jurnal. Kalau kita publish cara di jurnal internasional ya, kita nulisnya seperti ini. Ya, jadi ketika orang baca, oh beda ya antara ini dengan ini. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masukkan ke uji selanjutnya? Oh ya, absen dulu. Ada yang belum absen nih? Silakan absen ya. Sudah, Pak. Oke, saya belum. Bentar ya, saya absen dulu. Ada pertanyaan nggak? Silakan, kalau ada. Nggak ada yang nanya? Atau nggak ada orang lagi nih?
Nggak nanya, Pak. Ya, nggak ada. Kalau misalnya nggak tahu nanya, nggak berani nanya, misalnya boleh ketik juga di chat room di sini, bisa di Google, bisa di Zoom, saya bisa baca. Ya. Jadi di Zoom ada nggak? Ada, bisa ya. Ada yang nanya? Nggak ada ya. Oke, bentar ya, saya absen dulu, lupa pula nih absen. Oke, ini Zoom sudah mau habis. Saya matikan dulu boleh untuk Zoom. Saya matikan dulu, nanti saya sambung lagi ya. Iya, Pak. Pak.